Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada sebuah artikel singkat ini sebenarnya tidak begitu panjang, tapi informasinya cukup menarik dan akan gua bahas dari The Athletic yang ditulis oleh David Ornstein. Judulnya Manchester United akan mempertimbangkan untuk menjual Marcus Rashford kalau dia ingin cabut. Nah, oke, tentu saja musim ini bukan musim yang bagus bagi Marcus Rashford, dan menurut gua dari komentar sobat Football United dan juga kalau gua pantau di sosial media juga, contohnya ya, memang banyak sekali fans Manchester United yang tidak happy, tidak suka dengan apa yang terjadi dengan Marcus Rashford. Banyak kritikan, sayangnya banyak juga abuse ya. Ini yang gua sesalkan demikian. Tapi intinya memang cukup banyak juga yang menyarankan atau memiliki pendapat Marcus Rashford memang sebaiknya dijual saja, dilepas saja, ya kan? Oke, akan gua artikan artikelnya seperti biasa. Manchester United akan mempertimbangkan untuk menjual Marcus Rashford kalau ada tawaran yang substansial ini datang dan dia mengatakan kepada klub kalau dia ingin cabut. Tapi klub Premier League sekarang ini tidak secara proaktif ya melihat untuk menjual pemain tim nasional Inggris ini yang tentu saja memiliki lebih dari 4 tahun atau sekitar 4 tahun lagi untuk kontraknya di Manchester United ya. Musim lalu baru saja diperpanjang ya kan dengan durasi 5 tahun. Manchester United preference-nya tetap untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun dan bekerja dengan Marcus Rashford ya untuk bisa mengembalikan situasinya ke yang terbaik dan membantu dia untuk bisa kembali lagi ke performa seperti tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun sebelumnya ya. Marcus Rashford menandatangani kontrak 5 tahun dengan Manchester United bulan Juli kemarin dan akan berlangsung kontrak ini sampai dengan bulan Juni 2028. Dan ya dari musim yang sangat sukses sebelumnya sebagai pemain profesional dengan membukukan 30 gol di 56 pertandingan di semua kompetisi. Ini musim lalu ya, 30 gol di 56 pertandingan. Musim ini Marcus Rashford telah bermain 40 kali untuk Manchester United, mencetak gol 8 dan membuat 5 assist. Dan baru-baru ini dia berbicara terkait dengan abuse atau serangan yang dia terima. Saya mengapresiasi support Anda, tapi serangan ini telah terjadi berbulan-bulan. Cukup adalah cukup. Itu yang ditulis oleh Marcus Rashford di sosial media. Manajer Erik ten Hag musim lalu membackup ya Marcus Rashford dan mengatakan, saya memiliki banyak simpati untuk Marcus Rashford. Tahun lalu dia memiliki musim yang brilian, musim terbaik di karirnya dengan 30 gol. Musim ini dia tidak memiliki atau tidak memberikan performa yang bagus dan banyak orang menjadi sangat kritikal terhadap Marcus Rashford, dan saya pikir kita harus mendukung dia. Semuanya harusnya mendukung dia dan mendorong dia untuk bisa kembali ke level seperti tahun lalu. Saya pikir dia membutuhkan support. Kita tahu tentang kemampuannya, kita juga harus mensupportnya, tapi juga harus mendorongnya. Dia bisa melakukan yang lebih baik lagi dari apa yang dilakukan tahun ini, dan kita telah melihat tahun lalu di mana dia sangat brilian. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Nah, gue ingin membahas pertama dari The Athletic dulu. Ketika berita seperti ini datangnya dari The Athletic, menurut gue akurasinya tuh tinggi. Nah, Erik ten Hag memang di wawancara sebelum menghadapi Burnley, dia memberikan backup ya ataupun juga support terhadap Marcus Rashford. Tapi menurut gue ada yang unik juga nih. Ada yang menarik. Begini, tadi gue katakan berita dari The Athletic ini berarti tingkat akurasinya tinggi, di mana dikabarkan kalau Manchester United terbuka kemungkinan untuk menjual Marcus Rashford kalau dia ingin dijual. Artinya dari pihak klub ini bukan dalam posisi oke, kita akan menjual dia, tapi sudah membuka sedikit kemungkinan tersebut.
Ini tinggal bagaimana Marcus Rashford melihat masa depannya di Manchester United. Apakah dia ingin terus di Manchester United atau tidak? Kalau seandainya dia memang ingin keluar, ya Manchester United membuka pintu tersebut. Dan, nah ini dia nih, menurut gua uniknya di sini. Seperti diberitakan sebelumnya juga, bagaimana situasi di musim panas nanti ini sudah melibatkan Erik ten Hag, ya kan? Erik ten Hag, walaupun menurut gua ya mengatakan harus mendukung Marcus Rashford, kita telah melihat musim lalu, kita ingin membantunya, bla 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 dan lain-lain. Tapi kalau memang berita ini betul yang ditulis oleh The Athletic, which is menurut gue akurasinya besar ya, tinggi, Erik ten Hag juga melihat, ya kalau memang ada tawaran yang datang, kita lepas Marcus Rashford. Bagaimana musim ini, kalau dari sudut pandang Erik ten Hag ya, yang dia ingin mengandalkan Marcus Rashford diharapkan seperti bisa musim lalu, ternyata ini menjadi salah satu pukulan, di mana ternyata performanya anjlok. Dan ini memberikan kesulitan besar bagi Erik ten Hag nyaris panjang musim. Dengan cedera pemain, dengan penurunan Marcus Rashford tentunya ya, ini salah satu atau ya dua hal ini menurut gue yang menjadikan musim ini sulit bagi pelatih asal Belanda ini. Sehingga make sense juga ketika dia memang menyetujui langkah klub ingin menjual Marcus Rashford. Tapi dari sisi lain juga tadi disebutkan di artikel ini, Manchester United baru akan melepas kalau dua hal. Ada tawaran besar datang dan Marcus Rashford ingin cabut. Jadi dua itu, ada tawaran besar datang dan ketika tawaran itu hadir, Marcus Rashford memang ingin cabut. Nah, di situ halnya, karena mungkin fans banyak yang menginginkan Marcus Rashford dijual, Sobat Football United pun juga demikian. Gua berpikir kalau memang itu yang terbaik dan bisa meningkatkan kualitas utamanya secara khusus lini sayap kiri Manchester United, kenapa tidak? Cuman kan tidak sesimpel itu, karena ketika Manchester United ingin menjual, klubnya ada tidak? Sering diberitakan PSG, bahkan ada beberapa informasi yang gue baca di sosial media, PSG nih sudah mundur teratur. Atau bahkan ada yang mengatakan sebenarnya kabar tersebut tidak benar nih. Masih belum konkret. Ini tantangan besar menurut gue. Karena ya tidak banyak klub ya kan yang bisa membayar gaji tinggi Marcus Rashford. Tidak banyak klub yang bisa menebus angka transfer tinggi dari Marcus Rashford. Tadi disebutkan sekali lagi, klub baru akan melepas kalau ada tawaran besar masuk. Dan ketika tawaran itu masuk, Marcus Rashford setuju. Dari situ gue melihat, ya klub tidak akan secara proaktif, katakanlah demikian, yang menawarkan Marcus Rashford. Tapi juga tidak protektif. Artinya melindungi Marcus Rashford, enggak sama sekali, enggak demikian. Dan ini terobosan karena melihat bagaimana Marcus Rashford yang baru saja diperpanjang kontrak. Dan menurut gue situasi ini sebenarnya situasi yang make sense, di mana klub baru saja mau memperpanjang kontrak Marcus Rashford musim lalu dengan nilai kontrak yang tinggi, durasi yang panjang, gaji juga tinggi. Tapi memang ada sesuatu yang tidak berjalan musim ini. Sehingga mereka membuka kemungkinan lain, yaitu adalah melepas ya, karena biasanya pemain seperti ini ketika agak drop posisinya atau penampilannya tetap diusahakan, diutamakan untuk di-push dulu penampilannya karena baru saja diperpanjang kontrak. Tapi untuk Marcus Rashford nampaknya Manchester United tidak demikian. Apakah tidak sebaiknya Manchester United bertindak ekstrim dengan udahlah kita juga cari? Enggak, gua pikir tidak akan sampai sejauh itu karena ada konsentrasi lain yang akan dilakukan oleh manajemen Manchester United. Nah, balik lagi tadi bagaimana dengan situasi Erik ten Hag yang gua curigai bahwa sebenarnya dia juga menyetujui hal ini gitu ya, tapi tidak secara kita jual saja, tidak demikian, karena ya bagaimanapun Erik ten Hag pasti ingin memperbaiki kualitas lini kiri serangnya dia ya. Dalam arti ya kalau memang melepas Marcus Rashford itu merupakan salah satu opsinya, tapi kan tetap ada kemungkinan lain, yaitu tidak ada klub yang menawar Marcus Rashford. Nah, kalau itu terjadi, maka satu-satunya pilihan dari tim kepelatihan adalah ya mau nggak mau dia akan menggunakan Marcus Rashford. Dia akan berusaha lagi untuk memaksimalkan. Oleh karena itulah dia tidak mungkin juga berkomentar terbuka ya
secara publik mengatakan ya kita tidak butuh lagi Marcus Rashford. Ini menurut gue tidak demikian. Jadi menurut gue ini hal yang terjadi saat ini hal yang make sense ya, masuk akal, dan kita lihat akan seperti apa pergerakannya. Gue pikir sih ini sekali lagi memperlihatkan Manchester United membuka kemungkinan, tapi bukan menjadi fokus dari Manchester United untuk melepas Marcus Rashford di musim panas nanti. Walaupun ya itu tadi kemungkinan tetap ada saja ya, ketika ada yang tawaran hadir, apakah dari PSG atau mungkin dari klub Arab Saudi, itu menurut gue bisa jadi kemungkinannya. Walaupun secara total nggak banyak sih opsi yang artinya klub lain ya yang akan datang ke Old Trafford untuk mentransfer Marcus Rashford. Tapi kita lihat saja akan seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.